kita adalah yang sudah dipilih oleh Tuhan. Maka dalam hidup ini tidak perlu kita mengeraskan hati, atau tidak perlu kita menyombongkan diri, atau tidak perlu kita merasa bisa di dalam hidup ini. Amin. Karena sesungguhnya saudara adalah hamba. Kalau hamba itu yang dikatakan apa? Bahasa Batak napos. Bahasa Batak lagi yang paling mengerti hamba itu dikatakan pengurusi. Haleluya. Amin. Bilang dulu kanan kiri, engkau pengurusi. Engkau pengurusi. Supaya saudara dalam hidup ini, bahasa Indonesianya adalah pembantu. Bilang dulu kanan kiri, engkau pembantu. Semua bilang engkau pembantu Tuhan. Amin. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam hidup ini konsep dalam kita melayani Tuhan tidak boleh menyombongkan diri. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Manusia itu sifatnya pasti ada kekurangan. Pasti ada kelebihan. Jadi kalau ada kurang-kurang sedikit, menurut saya maklumi saja. Kalau ada yang terlalu keras, menurut saya maklumi saja. Kalau ada yang terlalu terlalu kencang bicaranya, maklumi saja. Amin. 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 Dan yang ingin juga saudara, saya sampaikan ini kepada saudara, manusia itu sifatnya ditolong. Katakan amin. Manusia itu sifatnya ditolong. Kalau manusia saudara bisa diperbaharui oleh Tuhan, maka saudara tidak hanya ditolong, tapi bisa menolong orang. Katakan amin. Amin. Maka itu sebabnya saudara, Rasul daripada Petrus yang pertama menulis yang surat di dalam jemaat itu, ini kita buka dulu Alkitab kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ke-17. Firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-17. Saya undang saudara bangkit berdiri untuk membacakan firman Tuhan ini. Kalau saudara tidak bawa Alkitab, boleh lihat ke depan. Saya ayat yang ke-11, saudara ayat selanjutnya, dan ayat ke-17 kita bersama-sama. Diharapkan kita mengerti dan memahami semua konsep firman Tuhan ini. Setelah saudara nanti mendengarkan firman Tuhan ini, akan ada perubahan drastis di dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dua-duanya. Inilah cara hidup yang baik kepada bangsa-bangsa yang Yahudi, supaya apabila mereka menderita kamu sebagai orang berkhianat, mereka dapat melihatnya dari perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Dia melawan mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berjahat dan menghormat orang-orang yang berbuat baik. sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelidiki kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat yang ke-17 kita bersama-sama dua-duanya. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Amin. Amin. Sedangkan dulu Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan ini Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat Bapak Ibu Saudara, peringatan untuk hidup
sebagai hamba Allah. Peringatan itu yang dikatakan dengan peringatan itu adalah warning. Yang dikatakan dengan peringatan itu adalah suatu tanda, suatu yang harus kita lakukan. Maka dalam hidup ini pun saudara, kalau saudara mengendarai kendaraan, maka kalau saudara bensin yang mau res, maka akan ada peringatan yang tandanya kuning. Maka saudara, ketika itu sudah masuk dalam warna kuning, maka saudara untuk diperingati untuk mengisi bahan bakar. Dalam hidup ini juga saudara, Rasul Petrus itu memberikan peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus itu melihat seluruh keadaan jemaat, dan dia menasihatkan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa saudara. Dan hari ini diingatkan kepada saudara, dan artinya di warning kepada kita, diberikan peringatan kepada kita, supaya saudara itu adalah menjauhkan, dikatakan, perbuatan-perbuatan yang melawan, ataupun perbuatan-perbuatan daging yang melawan, di mana yang dikatakan di sini adalah di dalam firman Tuhan ini yang berjuang melawan jiwa saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini engkau sebagai hamba Tuhan harus engkau bisa menjauhkan perbuatan-perbuatan daging yang melawan jiwa. Perbuatan daging itu sangat banyak saudara. Mungkin saja Bapak Ibu, salah satu contoh yang paling gampang, perbuatan daging itu yang tidak merusakkan banyak orang. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mungkin hari ini dalam keadaan kondisi sehat, lalu saudara masih bisa memakan B1, B2 dan sebagainya, lalu saudara tidak ada aturan untuk memakan itu, dan bisa memakan itu, tapi saudara tidak mengerti akibatnya, bisa merusak jiwamu, bisa merusak tubuhmu. Itu salah satu contoh yang paling saudara gampang mengerti. Maka dalam hidup ini kondisi itu harus saudara pahami, harus saudara mengerti yang namanya bisa mengganggu ataupun melawan. Yang dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, berjuang melawan jiwa kita. Dan demikian juga saudara, perbuatan yang melawan ataupun perbuatan-perbuatan daging, bisa saja saudara yang sering mengkonsumsi ataupun sering melakukan atau minuman keras yang bisa memabukkan. Saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara-saudara minum, tapi minum itu untuk kesehatan silakan saja. Kalau itu mungkin saudara mau minum satu seloki karena mungkin badan saudara tidak pakai, dan minuman itu diproduksi juga untuk membuat kesehatan, silakan saja. Tapi saudara Bapak Ibu, yang menjadi persoalan hari ini adalah perbuatan-perbuatan keinginan daging itu yang saudara lakukan, yang sering merusak saudara, yang sering merusak Bapak Ibu Saudara. Mungkin saja engkau hari ini bisa melakukan itu, keinginan daging itu, tapi bisa merusak hubunganmu dengan Tuhan, dan bisa merusak keluargamu, bisa merusak kondisimu, bahkan bisa merusak jiwamu. Dan itu jangan engkau melakukan hal itu. Dan diingatkan oleh Rasul daripada Petrus itu dikatakan, hai Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sebagai hamba Allah, saudara harus bisa memahami sebagaimana orang yang bisa merusak jiwa. Engkau harus menghindarkan itu. Haleluya. Haleluya. Dan
saudara. Kalau saudara sudah terjerumus dengan akan hal itu, saya mau sampaikan hari ini berkata, katakan amin. Amin. Karena perbuatan-perbuatan daging itu dapat merusak saudara. Mungkin saja tidak banyak orang, tidak sedikit orang yang sampai bercerai karena dia ingin melakukan keinginan daging, seperti yang main slot hari ini yang lagi tren, seperti yang lagi main judi online. Dia dapat mendapatkan uang dari mana-mana, tapi dia gampang menghabiskan uang itu. Bahkan saudara, banyak yang bercerai karena judi online, karena dia hanya memikirkan keinginan daging. Haleluya, haleluya. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara harus menghindari keinginan daging itu, supaya hidup saudara itu berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Maka yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam surat dari para Petrus yang pertama ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apa? Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia merawat mereka. Maka Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Allah yang diingatkan oleh Rasul Petrus itu, saudara harus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah